Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Ramayani, NIM 1914258. Di video yang terakhir ini saya akan menjelaskan penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah di Indonesia. Yang pertama ada pengertian arbitrase syariah. Dalam literatur sejarah hukum Islam, arbitrase lebih identik dengan istilah tahkim atau hakam. Istilah ini secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Dikemukakan dalam Mazkur. Menurutnya, tahkim atau hakam adalah pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisih secara damai. Menurut Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999, yang dimaksud dengan arbitrase itulah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Kemudian ada mekanisme penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa bisnis melalui mekanisme arbitrase banyak dipilih oleh para pihak yang berselisih karena beberapa alasan, diantaranya kesukarelaan dan prosedur cepat, rahasia, hemat waktu, biaya, keputusan dan syarat penyelesaian sengketa, win-win solution, tetap peliharanya hubungan baik antara pihak yang bersengketa. Para arbitrase adalah orang-orang yang memiliki keahlian arbitrase. Putusan arbitrase bersifat tidak ada kemungkinan beriringan dan kasasi terhadap putusan arbitrase. Kemudian Badan Arbitrase Syariah atau BASYANA sebagai alternatif penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah mempunyai tujuan, yaitu yang pertama ada memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dan sengketa-sengketa muamalat atau berdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain. Yang B, menerima permintaan yang dijauhkan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Sedangkan menurut yurisdiksi BASYANA berdasarkan pasal atau anggaran dasar Yayasan Bank MUI sekarang BASYANA meliputi A. Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain di mana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaian kepada BASYANA sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku, memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu kata mengenai persoalan pengenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak yurisdiksi. BASYANA di atas selaras dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase. Kemudian prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Hal-hal yang berkaitan dengan prosedur dan proses penyelesaian sengketa lembaga keuangan syariah melalui BASYANA seharusnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan peraturan prosedur BASYANA dulu Bank MUI. Adapun ketentuan umum yang terkait oleh prosedur penyelesaian sengketa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa sengketa harus diajukan secara tertulis. Namun demikian dapat juga secara lisan apabila disetujui para pihak dan juga menganggap perlu oleh arbiter atau majelis arbiter. Yang kedua, arbiter atau majelis arbiter terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara pihak yang bersengketa. Yang ketiga, pemeriksaan atas sengketa harus dilaksanakan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbitrase atau majelis arbitrase terbentuk. Namun demikian dapat diperpanjang apabila diperlakukan dan persetujuan para pihak. Yang keempat, ada putusan arbitrase harus memuat kepada putusan yang berbunyi demikian keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nama singkat sengketa, uraian singkat sengketa, pendirian cara pihak, nama lengkap dan alamat arbiter, pertimbangan dan kesimpulan arbiter. Adapun dari majelis arbiter mengenai keseluruhan sengketa, pendapat masing-masing arbiter dalam hal terdapat perbedaan terdapat dari majelis arbiter, aman putusan, tempat tanggal putusan, dan juga badan tangan arbiter atau majelis arbiter. Kemudian yang kelima ada dalam keputusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan. Yang keenam, apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan harus ditutup dan jika ditetapkan harus sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase dan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup.
Yang ketujuh, dalam waktu paling lama 14 hari setelah putusan diterima, majelis berhak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbiter untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi suatu tuntutan putusan. Ketentuan-ketentuan prosedur di atas dimaksud untuk menjaga agar jangan sampai penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut juga arbitrase syariah menjadi berlarut, sehingga dengan demikian dalam arbitrase tidak terbuka upaya hukum banding atau kasasi maupun pinjaman kembali. Mungkin cuma itu, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.